Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Tertulis dalam kitab 2 Korintus 3 ayat 18, kata kunci renungan pada malam ini adalah, cerminan citra Allah. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab 2 Korintus 3 ayat 7 sampai dengan ayat 18. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab, jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab, jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian, tidak seperti Musa, yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan.
dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar-Nya, dalam kemuliaan yang semakin besar. Tertulis di dalam kitab 2 Korintus 3 ayat 7 sampai dengan ayat 18. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, raut muka adalah cerminan hati. Apakah orang lain melihat Yesus pada raut muka Anda? Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif. Beberapa tahun yang lalu, seorang pebisnis yang sudah senior bertanya kepada saya, "Apakah masalah terbesar Anda?" Saya merenungkan pertanyaan ini sejenak sebelum menjawab. Tatkala saya bercermin setiap pagi, saya melihat masalah terbesar saya sedang menatap saya. Bacaan kitab suci hari ini mengajarkan kepada saya bahwa orang Kristiani harus seperti cermin. Paulus berkata bahwa kita tidak boleh menutupi wajah kita. Perkataannya itu memang masuk akal. Tidak ada orang yang memasang cermin lalu menutupi cermin itu dengan tirai. Cermin yang berselubung tidak akan dapat menjalankan fungsinya, yaitu memantulkan objek yang ada di depannya. Dalam 2 Korintus 3 ayat 18, digambarkan bahwa kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Apabila kita mencerminkan kemuliaan-Nya, kita akan diubah menjadi serupa dengan gambar-Nya, yaitu menyerupai Kristus. Barangkali kita bertanya-tanya mengapa cara berpikir dan perilaku kita masih jauh dari serupa dengan Kristus. Mungkin pertanyaan berikut ini dapat menolong. Hidup siapakah yang kita cerminkan? Umat Allah harus mencerminkan kemuliaan Allah. Untuk itu kita harus membiasakan diri mencerminkan kemuliaan-Nya. Kita harus membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita harus berdoa dan mempercayai Roh Kudus Allah untuk bekerja di dalam hati kita. Barulah setelah itu kita dapat menaati perintah-Nya dan berpegang pada janji-Nya. Kemuliaan siapakah yang Anda cerminkan hari ini? Mencerminkan kemuliaan Tuhan? 2 Korintus 3 ayat 18 menjabarkan dengan jelas ialah, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar-Nya, dalam kemuliaan yang semakin besar. Paulus menulis surat kedua kepada jemaat di Korintus untuk menanggapi beberapa masalah dan pertanyaan yang muncul dalam komunitas tersebut. Salah satu topik yang dibahas dalam surat ini adalah perbandingan antara Perjanjian Lama, hukum Taurat, dengan Perjanjian Baru dalam Yesus Kristus. Ayat terletak di bagian akhir dari sebuah pengajaran yang diberikan oleh Paulus mengenai perbedaan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam konteksnya, Paulus menggambarkan bagaimana orang percaya dalam Kristus memiliki akses ke kemuliaan Tuhan yang lebih besar daripada orang-orang Israel pada masa Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, Musa menerima hukum Taurat dari Tuhan di atas Gunung Sinai, dan wajahnya bersinar setelah mengalami kehadiran Tuhan. Namun, sinar itu perlahan-lahan memudar, dan hukum Taurat dianggap sebagai perintah yang membawa kebinasaan karena manusia tidak mampu mematuhinya sepenuhnya. Dalam Perjanjian Baru, melalui iman dalam Yesus Kristus, orang-orang percaya mengalami transformasi yang lebih besar,
Mereka mengalami pembaharuan batiniah oleh Roh Kudus, dan mampu mencerminkan kemuliaan Tuhan secara lebih nyata. Dalam ayat ini, Paulus mengungkapkan bahwa ketika orang percaya mengalami pertumbuhan rohani, mereka mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Artinya, kemuliaan Tuhan tersebut tidak luntur atau memudar seperti sinar di wajah Musa. Pernyataan Paulus ini mengandung makna bahwa ketika kita hidup dalam persekutuan dengan Kristus dan dipimpin oleh Roh Kudus, kita mengalami transformasi dalam karakter dan sikap kita. Kemuliaan Tuhan tercermin dalam hidup kita saat kita hidup dengan cara yang mencerminkan nilai-nilainya, seperti kasih, kebenaran, kekudusan, kerendahan hati, dan kesetiaan. Dalam konteksnya, Paulus ingin menekankan bahwa orang-orang percaya dalam Kristus memiliki pengalaman yang lebih dalam dan lebih ajaib dibandingkan dengan Perjanjian Lama. Jadi, latar belakang yang melatar belakangi Paulus menulis pernyataan tersebut adalah untuk menggambarkan perbedaan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan bagaimana orang-orang percaya dalam Kristus dapat mengalami transformasi rohani yang menghasilkan pencerminkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Maksud dan tujuan Paulus menulis pernyataan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, adalah untuk menggambarkan transformasi rohani yang terjadi pada orang percaya dalam Kristus dan bagaimana itu memengaruhi kehidupan mereka. Dalam konteks yang lebih luas dari pasal tersebut, Paulus membahas perbedaan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan bagaimana orang percaya dalam Kristus memiliki akses ke kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Dalam ayat ini, Paulus menyatakan bahwa kita, sebagai orang percaya, mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Muka yang tidak berselubung dapat diartikan sebagai keadaan di mana kemuliaan Tuhan tidak terhalang atau tersembunyi dalam kehidupan kita, ketika kita memiliki hubungan dengan Kristus dan diubah oleh kuasa Roh Kudus. Karakter dan sifat Tuhan mulai tercermin dalam hidup kita. Kita menjadi saksinya di dunia ini melalui sikap, tindakan, dan perkataan kita. Maksud Paulus adalah menggambarkan pentingnya transformasi rohani dalam kehidupan orang percaya. Tujuan utama penulisan ini adalah untuk mendorong jemaat di Korintus untuk hidup dengan cara yang mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan jelas dan terang. Paulus ingin mereka menyadari bahwa kehidupan baru dalam Kristus memengaruhi segala aspek kehidupan mereka, sehingga orang di sekitar mereka dapat melihat kemuliaan Tuhan melalui hidup mereka. Pernyataan ini juga memberikan pengharapan dan dorongan kepada orang percaya bahwa mereka memiliki akses kepada kekuatan Roh Kudus untuk mengalami transformasi yang nyata. Melalui hubungan dengan Kristus dan pengaruh Roh Kudus, mereka dapat hidup sebagai saksi yang efektif bagi kemuliaan Tuhan dalam dunia ini. Jadi, maksud dan tujuan Paulus dalam menulis pernyataan ini adalah untuk mengilustrasikan transformasi rohani yang terjadi pada orang percaya dan mengingatkan mereka akan tanggung jawab mereka untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ada beberapa hal yang perlu direnungkan dari nas hari ini, yakni: pertama, transformasi rohani. Pernyataan ini menunjukkan pentingnya transformasi rohani yang terjadi dalam kehidupan orang percaya.
ketika kita memiliki hubungan dengan Kristus dan diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus, karakter dan sifat Tuhan mulai tercermin dalam hidup kita. Hal ini mengingatkan kita untuk tidak hanya berfokus pada perubahan luar, tetapi juga pada pertumbuhan dan perubahan batiniah yang dituntun oleh Roh Kudus. Kedua, kemuliaan Tuhan. Paulus menekankan bahwa sebagai orang percaya, kita memiliki akses ke kemuliaan Tuhan yang lebih besar melalui perjanjian baru dalam Yesus Kristus. Kemuliaan Tuhan ini tidak hanya berarti kilauan atau sinar fisik, tetapi mencerminkan sifat-sifatnya yang agung, seperti kasih, kebenaran, kekudusan, dan kuasa. Hal ini mengajak kita untuk hidup dengan cara yang mencerminkan nilai-nilai Tuhan tersebut, sehingga orang di sekitar kita dapat melihat dan mengenalnya melalui hidup kita. Ketiga, tanggung jawab sebagai saksi. Pernyataan ini mengingatkan kita akan tanggung jawab kita sebagai orang percaya untuk menjadi saksi yang efektif bagi kemuliaan Tuhan di dunia ini. Ketika kita mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan jelas dan terang, kita menjadi saluran melalui mana orang lain dapat melihat dan mengalami hadirat Tuhan. Hal ini menantang kita untuk hidup dengan integritas, kekudusan, dan kasih sehingga orang lain dapat tertarik kepada Kristus melalui hidup kita. Keempat, hubungan pribadi dengan Tuhan. Pernyataan ini menyoroti pentingnya hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Ketika kita hidup dalam persekutuan yang dalam dengan Kristus dan diperbaharui oleh Roh Kudus, kemuliaan Tuhan dapat tercermin dalam kehidupan kita. Hal ini mengajak kita untuk menjaga dan memperdalam hubungan kita dengan Tuhan, melalui doa, bacaan Alkitab, persekutuan gereja, dan praktik rohani lainnya. Karena itu, nas hari ini mengingatkan kita akan panggilan kita untuk hidup dengan cara yang mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan jelas dan terang di dunia ini. Rema hari ini terambil dari 2 Korintus 3 ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar-Nya, dalam kemuliaan yang semakin besar. Ketika usia kandungan saya 5 bulan sampai saya melahirkan, saya harus hidup seorang diri. Suami saya dipenjara karena kasus narkoba. Semua harta benda kami habis. Saya kos di tempat yang kecil, dan tidak ada yang bisa saya lakukan. Sampai suatu hari, ketika saya dan suami sungguh-sungguh bertobat dan kembali kepada Tuhan, serta berkomitmen untuk dengan setia melakukan apa yang menjadi bagian kami, maka Tuhan menyatakan pertolongan-Nya atas hidup kami. Tuhan angkat kami dari kemuliaan demi kemuliaan-Nya. Kami sekarang sudah memiliki usaha batik sendiri. Bahkan Tuhan memberkati kami untuk menjadi berkat bagi keluarga dan banyak orang di sekitar kami. Tuhan sungguh dahsyat, bahkan setiap berkat Tuhan yang boleh kami terima saat ini, jauh lebih besar dan luar biasa dari apa yang pernah kami miliki dulu. Kesaksian singkat di atas adalah kesaksian Ibu Titis. Ia adalah salah satu jemaat di keluarga Allah Solo yang dibawa Tuhan untuk mengalami kemuliaan demi kemuliaan Tuhan dalam hidupnya dan keluarganya ketika ia mau bertobat dan berbalik kepada Tuhan serta menyambut anugerah-Nya yang luar biasa. Bagaimana dengan Anda?
Apakah Anda mau dengan sungguh menerima anugerah serta kemuliaan Tuhan atas hidupmu? Firman Tuhan hari ini menjelaskan kepada setiap kita, saat kita mau diubah oleh Tuhan dan semakin serupa dengan gambar-Nya, maka kemuliaan demi kemuliaan besar itu akan semakin nyata dalam hidup kita. Dan tahukah Anda, bahwa Tuhan ingin membawa kita ke dalam kemuliaan-Nya yang semakin besar lagi di tahun kemuliaan Tuhan ini? Lalu bagaimana dengan Anda? Apakah Anda siap? Tuhan Yesus memberkati. Renungkan, Tuhan memiliki rencana yang luar biasa bagi kita semua. Dia ingin membawa kita ke dalam kemuliaan yang semakin besar. 1. Sudahkah Anda berjalan dalam rencana dan tujuan Tuhan atas hidupmu? 2. Kemuliaan besar seperti apakah yang sudah Tuhan kerjakan atas hidupmu saat ini? 3. Komitmen apakah yang akan Anda lakukan untuk mencapai kemuliaan demi kemuliaan besar yang Tuhan sudah sediakan bagi hidupmu? Doa untuk hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu hari ini. Sadarkan kami dan terus tuntun kami untuk berjalan dalam rencana dan tujuan Tuhan atas hidup kami. Kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih karena kami ada di tangan yang benar, yaitu Engkau, Tuhan, yang selalu membawa kami kepada kemuliaan demi kemuliaan-Mu yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagaimana saya bisa menjadi lebih serupa seperti Kristus? Menjadi lebih serupa seperti Kristus adalah keinginan setiap orang percaya. Menjadi hal yang sangat membesarkan hati bahwa Allah memiliki keinginan yang sama bagi kita. Bahkan, Alkitab mengatakan bahwa Allah menentukan orang percaya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran Anak-Nya. Membuat kita menjadi serupa seperti Kristus adalah pekerjaan Allah. Dia akan meneruskannya sampai akhir. Namun, fakta bahwa Allah akan mengubah kita menjadi serupa dengan Kristus bukan berarti kita bisa duduk manis dan menanti diangkat ke surga dengan begitu mudahnya. Prosesnya menuntut kesediaan kita untuk bekerja sama dengan Roh Kudus. Menjadi lebih serupa seperti Kristus membutuhkan kuasa ilahi dan tanggung jawab manusia sekaligus. Ada 3 hal yang berkontribusi agar kita bisa menjadi lebih seperti Kristus: berserah diri kepada Allah, merdeka dari dosa, dan pertumbuhan rohani kita. 1. Menjadi lebih serupa seperti Kristus merupakan hasil dari berserah diri kepada Allah. Roma 12 ayat 1-2 mengatakan bahwa ibadah melibatkan pengabdian diri yang sepenuhnya dan seutuhnya kepada Allah. Kita merelakan tubuh kita sebagai korban yang hidup, sehingga pikiran kita ikut diperbaharui dan diubahkan. Ketika Yesus berkata, "Ikutlah aku," Lewi segera meninggalkan meja cukainya. Jadi, kita harus menyerahkan semua yang kita miliki dengan penuh kerelaan demi mengikuti Allah. Seperti yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, "Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Jadi, kita harus semakin berfokus kepada Yesus dan kemuliaan-Nya, sambil memusnahkan keakuan kita menurut kehendak-Nya. 2. Menjadi lebih serupa seperti Kristus adalah hasil kemerdekaan dari dosa. Karena Yesus menjalani kehidupan tanpa dosa, maka kita harus semakin menganggap diri kita sudah mati bagi dosa. Jika kita menjalani kehidupan yang mengejar kekudusan, maka kita akan menjadi semakin seperti Yesus. Saat mempersembahkan diri kita kepada Allah, dosa tidak lagi berkuasa atas kita.
sehingga kita akan semakin serupa dengan Kristus. Yesus mengajak kita untuk mengikutinya, sehingga kita memiliki keteladanannya dalam hal ketaatan, kasih yang mau berkorban, dan kesabarannya dalam menanggung penderitaan. Kita juga memiliki keteladanan dari para rasul, yang juga meneladani Kristus. Ketika berbicara mengenai mengekang dosa dalam hidup kita memiliki bantuan ilahi. Terpujilah Allah untuk firman-Nya, perantaraan Kristus, dan Roh Kudus yang berdiam di dalam kita. 3. Menjadi lebih serupa seperti Kristus adalah hasil dari pertumbuhan iman Kristen. Ketika kita pertama kali diselamatkan, kita belum matang dalam hal kebijaksanaan dan pengetahuan. Kita tidak memiliki pengalaman dalam belas kasih dan kasih karunia, tapi kemudian kita bertumbuh. Tanggung jawab kita adalah untuk menjadi lebih kuat dan menjadi lebih serupa seperti Kristus. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Sekarang, Allah bekerja di dalam kita, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar-Nya, dalam kemuliaan yang semakin besar, bagaimanapun pada suatu hari nanti, proses ini akan selesai. Apabila Kristus menyatakan diri-Nya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Janji Tuhan kalau kelak kita bisa menjadi serupa seperti Kristus sepenuhnya merupakan motivasi bagi setiap orang percaya untuk menjadi lebih serupa seperti Kristus pada saat ini. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam.
Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.